Pemerintah Indonesia secara tegas akan melarang ekspor mineral mentah khususnya bauksit mulai 11 Juni 2023 atau hari Minggu mendatang. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kebijakan ini tentunya akan menjadi keresahan bagi pelaku usaha bauksit di Indonesia. Pasalnya, ini bisa menjadi malapetaka baru. Pemerintah akan memberikan relaksasi ekspor bagi perusahaan tambang yang mempunyai progres cukup baik dalam pembangunan smelter. Salah satunya yakni ekspor konsentrat tembaga yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Pelaksana harian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia APB3I, Ronald Sulistianto, mengatakan kebijakan larangan ekspor bauksit ini akan menimbulkan dampak yang besar bagi pengusaha bauksit di Indonesia. Setidaknya ada 3 dampak yang akan dirasakan. Pertama, pengurangan produksi bauksit dalam negeri. Dampak selanjutnya, yaitu kegiatan kontraktor juga akan terhenti. Dampak yang terakhir ialah investor asing sulit masuk ke Indonesia. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2023 menyusut hampir 5 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 139,3 miliar dolar Amerika Serikat. Pada akhir April lalu, cadangan devisa tercatat 145,2 miliar dolar Amerika Serikat. Menurunnya posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas falas perbankan yang sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Selain itu, cadangan devisa tersebut juga masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan semua proyek di bawah kendalinya tidak ada yang mangkrak hingga pemerintah Presiden Joko Widodo selesai, termasuk juga proyek kereta cepat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodetabek akan diresmikan 18 Agustus 2023. Proyek ini akan saling terintegrasi dan menjadi andalan transportasi massal di Jakarta dan Bandung. Menjelang deadline peresmian kereta cepat yang hanya menyisakan 2 bulan lagi, Luhut akan menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung pada 14 Juni 2023. Luhut memastikan kereta cepat akan meluncur 300 km per jam pada tanggal tersebut. Uji coba nanti dengan kecepatan 300 km per jam merupakan capaian penting. Selama ini, proses uji coba dikabarkan sudah sukses di kecepatan 180 km per jam. Kementerian BUMN siap memperketat izin penerbitan surat utang bagi perusahaan plat merah buntut banyaknya masalah di BUMN Karya. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut dilakukan lantaran beberapa perusahaan BUMN konstruksi seperti Waskita Karya mengalami gagal bayar kupon obligasi dan Wijaya Karya mengalami penurunan peringkat. Harapannya, OJK dan BI dapat satu suara terkait rencana perusahaan BUMN saat akan menggalang dana melalui penerbitan surat utang. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir risiko gagal bayar bagi BUMN yang menggalang dana. Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat tahun ini. Ekonomi global diperkirakan melambat ke kisaran 2,9% tahun ini. Kemudian, pada tahun 2024, perlambatan berlanjut hingga ke kisaran 2,8%, dengan Asia yang mengungguli ekonomi maju. Sementara itu, pasar negara berkembang lainnya diperkirakan akan tetap lemah, meskipun Morgan Stanley melihat peningkatan pertumbuhan di sebagian besar ekonomi pada tahun 2024, karena suku bunga real turun dan permintaan domestik pulih. Lebih lanjut, Lembaga Keuangan Global ini melihat di sebagian besar negara berkembang, kebijakan moneter yang ketat menyebabkan pertumbuhan yang lambat sekarang dan untuk beberapa kuartal berikutnya. Inflasi Eropa dan Amerika Serikat diperkirakan akan berakhir pada tahun 2024. Sekitar setengah poin persentase di angka target 2%. Morgan Stanley mencatat Bank Sentral Amerika Latin dan sebagian Eropa Timur akan memulai siklus pemangkasan suku bunga jelang akhir tahun. Kemudian, Bank Sentral di Asia diprediksi memimpin normalisasi suku bunga, dengan Bank Indonesia diproyeksi bakal memangkas suku bunga pada kuartal akhir tahun ini.